Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjadi manusia seperti sekarang ini. Sholawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Kepada yang saya hormati, Bapak Joni Rusdiana selaku pembimbing mata kuliah Khitobah dan teman-teman Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum saya mulai ceramah singkat pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ali Cahyani, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, konsentrasi Public Relations semester 7 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kewajiban terpenting dalam agama Islam, yakni berbakti kepada orang tua atau dapat disebut juga dengan birrul walidain. Kita sebagai seorang anak tidak luput dengan pengorbanan orang tua serta doa-doa orang tua. Terlebih kita bisa sampai pada fase dan titik ini semata juga karena ridho dan support dari orang tua kita. Mungkin tidak dapat terhitung pengorbanan waktu, tenaga, pikiran yang mereka berikan kepada kita semata agar kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ridho sendiri adalah kenikmatan tiada tara yang diharapkan oleh seorang hamba. Ridho Allah adalah segala-galanya bagi hambanya, terutama bagi umat muslim, karena di saat Allah ridho maka apapun akan terasa nikmat dan berjalan dengan lancar, karena tidak ada yang lebih nikmat dari ridho Allah. Terkait dengan ridho tadi, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim yang berbunyi, ridhollahi fi ridhol walidain wa sakratullahi fi sakratil walidain, yang artinya ridho Allah adalah ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah adalah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, Nabi Muhammad sendiri mengingatkan bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala hanya dapat dicapai jika kita memiliki ridho dari kedua orang tua kita. Ini menunjukkan pentingnya hubungan kita dengan orang tua dan betapa besarnya pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, jika kita sendiri ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka jangan pernah mengabaikan ridho dari kedua orang tua kita, karena ridho Allah juga ridho orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Allah, tentu saja dalam kebaikan ya, bukan dalam kemaksiatan dan perbuatan keji lainnya. Jadi ridho ini dalam hal-hal baik dan tidak dalam kemaksiatan atau hal-hal yang buruk. Baiklah, seperti yang diajarkan dalam agama Islam, orang tua adalah mereka yang telah mengasuh dan merawat kita dari kecil, bahkan dari sebelum lahir. Ibu adalah orang yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, menyusui kita, dan senantiasa merawat kita tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tak heran jika Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk berbakti kepada orang tua, karena jasa-jasa dari orang tua dan pengorbanan serta perjuangannya tidak dapat kita balas. Bahkan pada suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, kepada siapakah kita Rasulullah harus berbakti? Rasulullah menjawab, ibumu, 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 setelah itu baru ayahmu. Dalam hal ini ibu disebutkan 3 kali baru ayah. Hal ini karena pengorbanan dan perjuangan ibu sangatlah besar untuk melahirkan kita ke dunia ini. Sebenarnya ada banyak sekali cerita dan kisah mengenai pengorbanan orang tua kepada anaknya agar anaknya bisa sukses, agar anaknya bisa hidup layak, agar anaknya bisa mengenyam pendidikan yang layak, agar anak-anaknya bisa mengenyam bangku kuliah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini, waktu yang sangat berharga ini sebagai mahasiswa, agar kita dapat memenuhi ekspektasi orang tua kita terhadap kita dan apa yang mereka inginkan terhadap kita. Sebagian dari teman-teman di sini ada yang merantau untuk berkuliah, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari saudara kita. Ini itu bukanlah hal yang mudah menurut saya.
Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik antara kita dengan saudara kita dan terlebih kepada orang tua kita. Karena kepercayaan mereka dan doa mereka yang senantiasa mereka kirimkan dari rumah akan menjadi ridho kita dalam menempuh kehidupan ini. Teman-teman, berbakti kepada orang tua sendiri bukanlah sekedar kita hanya memberikan kebutuhan fisik saja, tapi juga mencukupi aspek dari beberapa aspek, baik emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan, pengabdian kepada orang tua kita sepanjang hidup mereka. Dari hal tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini insana imma yabluguna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Dan dari ayat tersebut, Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berumur atau berusia lanjut dalam memeliharamu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus bertutur kata yang baik dan bersikap yang baik kepada orang tua. Jangan membantah dan jangan menyela atau membalas perkataan mereka dengan perkataan-perkataan yang kasar ataupun menyakiti hati mereka. Dalam menjalankan kewajiban kita sendiri sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus menghindari sikap yang tidak menghormati orang tua. Ini termasuk dalam menghindari perkataan-perkataan yang kasar, memperlihatkan sikap yang tidak sabar, atau mengabaikan kebutuhan mereka sendiri. Kadangkali kita menghadapi situasi yang menantang, situasi yang tidak kondusif dalam berinteraksi dengan orang tua kita sendiri. Dalam hal ini, kesabaran dan pengampunan sangatlah penting untuk menghadapinya. Sebagai seorang muslim, sebagai anak yang berbakti, kita harus belajar untuk bersabar dan mencoba memahami sudut pandang dari kedua orang tua kita, apa yang mereka inginkan terhadap kita dan bagaimana menemukan titik temu untuk masalah tersebut. Jangan membiarkan perbedaan pendapat atau situasi sulit menghalangi kita untuk berbakti dan tetap menghormati mereka. Menurut saya, perselisihan dan perbedaan pendapat antara anak dan orang tua selalu ada dan tidak dapat dihindari, dan saya sendiri pun mengalaminya. Namun, baik-baik dari diri kita dapat menempatkan dan memposisikan emosi saat mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua. Gunakan tutur kata yang lembut dan penuh hormat saat mencari jalan keluar dalam perbedaan pendapat tersebut. Seringkali kita melupakan kewajiban sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial, atau bahkan kehidupan keluarga sendiri. Untuk usia sekarang ini, sebagai mahasiswa, kita mungkin terlalu sibuk untuk mengurus pendidikan kita, untuk bermain bersama teman-teman, karena kita menemukan kesenangan dalam hal tersebut. Hingga terkadang kita sendiri melupakan orang tua saat mereka membutuhkan perhatian kita. Untuk menghindari kesalahan ini, kita harus senantiasa mengingat pentingnya berbakti kepada orang tua. Kita harus menghargai peran dan kontribusi mereka dalam kehidupan kita, dan kita harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kita sendiri harus berusaha untuk selalu menyisihkan dan menghabiskan waktu dengan mereka dan memberikan perhatian khusus pada kesehatan dan kebutuhan mereka. Terkadang kita masih sibuk dengan urusan pribadi kita jika kita diminta untuk menemani orang tua kita. Mungkin saja kita sebagai anak muda masih suka bermain dan menghabiskan waktu dengan teman-teman kita untuk menonton dan sebagainya. Namun sebagai seorang anak, kita juga harus
menjaga dan menyisihkan waktu untuk orang tua kita, misalnya melakukan family time sederhana bersama keluarga agar perasaan orang tua kita bahagia dan merasakan kasih sayang serta kehangatan dari keluarganya, terutama dari anaknya. Dan akhir dari ceramah singkat kali ini, marilah kita senantiasa berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati, sehingga orang tua meridhoi setiap langkah dan keputusan yang akan kita buat. Karena di awal tadi, ridho orang tua adalah ridho Allah, dan ridho Allah adalah ridho orang tua. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan untuk kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Baiklah, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan dalam tutur kata saya sepanjang menyampaikan tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi mereka yang menontonnya serta dapat memenuhi tugas saya untuk mata kuliah Khitobah dengan dosen pembimbing Bapak Yuni Rusdiana di UIN Raden Mas Said Surakarta. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.